Sahabat kita, Humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah Gus, kita terus setapak demi setapak bertahan, berupaya, berikhtiar untuk sehat, tenang hati melewati ujian pandemi ini. Ya. Nah ini penting ini, Ya. sehat raga, sehat jiwa. Nah sampean ini jiwa saja belum tentu. Kok belum tentu? Pasti itu. Pasti nggak waras maksudnya. Kesehatan jiwa itu gimana Mas ngelolanya Mas? Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang sehat juga. Seperti urusan pandemi ini. Konon ceritanya kalau kejiwaan kita baik, imun kita baik, juga tidak mudah diserang oleh virus. Ya. Nah kalau jurusnya Mas Pri dalam mengelola kesehatan jiwa gimana? Saya agak terkejut. Ini kan negara hanya memberi garis besar toh Gus kepada manajemen pandemi ini. Betul. Itu undang-undang gitulah. Tapi Kapresnya, perdanya, bahkan ruang operasionalnya kan sangat bebas diterjemahkan oleh khalayak ramai ini. Nggih, bener. Nah, di ceruk khalayak tertentu itu mereka punya perlawanan kultural dan spiritualnya sendiri kepada manajemen wabah ini. Yaitu dengan cara Membebaskan rohani itu dari penjajahan apapun. Wah, itu yang saya tangkap. Ini ya keren ini. Jadi ini bukan sedang ketika kita tidak respect atau kita tidak sedang menyetujui soal-soal yang bersifat melanggar aturan protap gugus pandemi ini. Ya. Tetapi memang ada jenis masyarakat yang memilih. Dan itu dengan kesadaran penuh yang bersifat rohaniah. Mereka tetap bersalaman. Oke, ya. Mereka tetap tidak mengenakan masker, tetapi sekali lagi mereka membatasi diri dalam klaster-klaster yang sangat khusus. Oke. Keluar dari zona itu, mereka tertib kepada negara. Oh, iya. Jadi ini bukan semata-mata kontra ya, tapi mereka membuat semacam manajemen diri, manajemen kelompok kecil yang bisa untuk melanjutkan kehidupan. Iya, karena mereka tidak kontra kepada negara, tetapi mereka memiliki cadangan-cadangan kalau baterai gitu ya, power bank-nya gitu ya Gus ya, yang bersifat rohaniah. Ya. Nah itu memang sesuatu yang mereka akses dengan keyakinan penuh gitu loh. Ini bisa untuk imun juga Mas? Wah ya nyatanya, saya juga ketakutan kalau masuk zona itu. Karena dipaksa untuk takdim kepada kebudayaan itu. Ya. Datang saya dengan masker ketat, kalau perlu dengan seluruh atribut. Ya. Karena kita orang awam. Masuk ke situ, itu memang diminta untuk menanggalkan seluruh apapun yang bersifat atribut. Atribut itu bukan APD sebutannya, bukan pengaman sebutannya, bukan protokol. Ya. Tetapi itu menggambarkan rasa kekhawatiran kita yang di zona itu memang harus diuji untuk tidak perlu. Wah ini menggentarkan Gus. Wah aku gemetar itu bersentuhan dengan skema-skema itu. Iya. Dan aku tetap diciumi oleh guru-guru itu. Iya. Bukan harus ya, takdim kita mencium tangan guru kan? Iya. Kerelaan itu. Kerelaan dan indah. Tetapi memang beliau-beliau itu punya takdim kepada negara. Ini yang harus saya tegaskan. Iya. Keluar dari zona ini, hormati negara. Ini artinya sudah bisa mulai memilah wilayah privat yang di dalamnya mungkin ada kelompok kecil dan wilayah publik yang harus sepakat dengan aturan negara ya Mas. Ya. Terus saya melihat derivatnya. Ternyata beliau-beliau itu misinya memang misi-misi bumi langit gitu. Oke. Misi bumi. Negara-negara ketat lockdown itu akhirnya kan memang menuai sebuah kontraksi ekonomi yang keras ya, resesi. Nah beliau-beliau itu seperti paham bahwa lockdown semacam itu sangat tidak mungkin diberlakukan secara strict di Indonesia. Iya, betul. Tapi kan tidak mungkin dikampanyekan sebagai peristiwa terbuka. Ini pun rekaman ini atau Humor Sufi ini dengan permohonan maaf dan sikap rendah hati ini bukan kampanye. Ini hanya sebuah perbandingan atau opsi-opsi wacana yang memang hidup di dalam konteks kultural di Indonesia. Lebih dari itu kehadiran Humor Sufi untuk merekam
mendokumentasi sejarah yang sedang berlangsung saat ini, Mas. Iya. Ya karena Indonesia itu unik, Mas. Ketika diserang kondisi yang boleh dibilang menjelang atau bahkan sudah resesi seperti ini, konon ceritanya pekerjaan banyak yang hilang, ada banyak korban PHK, kita harus hidup ngirit dan lain sebagainya. Lah kok hobi malah bisa hidup dan merajalela. Iya. Sepeda. Iya. Sepeda harganya melangit. Istriku hobinya tiba-tiba menyukai tanaman hias. Iya. Belonjo kulaan tanaman hias itu banyak. Jarene masa susah. Tapi ternyata orang Indonesia itu memiliki daya tahan dan Iya. sistem pertahanan yang unik. Iya. Untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup itu, Mas. Itulah yang mungkin diincar sebagai hikmah dari protap beliau-beliau itu. Oke. Yakni dengan memberi sebuah ruang, walaupun ruang itu mungkin bisa terbatas dengan sangat khusus, agar mobilitas sosial itu masih berlangsung. Ya. Dan saya melihat secara kasar, maaf ini pandangan kasar, memang ketakutan-ketakutan itu dominan ada di kelas menengah. Oke. Ya kalau kita ini menjadi kelas menengah baru ya saya inilah, saya ini kan melockdown dengan tertib. Itu antara disiplin dan takut itu kadang-kadang bias loh. Iya. Ya, tetapi katakanlah masyarakat saudara-saudara kita, ya kita masuk juga di dalam klaster mereka sebagai common people itu sebetulnya. Itu benar-benar hidup dengan logiknya sendiri. Iya. Dan itulah yang memungkinkan kontribusi sosial itu masih hidup di hampir seluruh segmen. Masih berputar rodanya. Masih berputar. Sekarang ini tidak ada panic buying. Ya. Itu anugerah. Betul. Jadi resesi itu penting tidak penting kalau bandingannya adalah makanan bahan pokok langka. Ini yang terjadi justru kita bikin makanan, kita minta teman kita beli juga bikin makanan, minta dibeli, terus-menerus sambung menyambung. Ya. Sistem mata rantai makanan kita terjaga dengan baik ya, Mas. Ini unik juga. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang memang itu membangkitkan naluri bertumbuh yang terpendam. Ya. Keponakan saya itu tiba-tiba jualan ini, jualan itu. Dek, kamu bikin donat? Ya Om, gimana pemesanan? Ini bagus Om, ini mau nganter lagi. Siapa pemesannya itu? Om ini si D Ibu, ini si Mas. Itu saudara semua. Iya. Tetapi intinya pergerakan itu kan tidak mengenal ras, golongan darah, dan family system. Nah? Betul. Jadi walaupun saudara harus membayar itu. Dan uang tidak punya jenis kelamin kepada pergerakan ini. Yang memang pada awalnya yang termasuk saya khawatirkan, mohon maaf juga, bahwa ikhtiar pemutusan mata rantai penularan atau penyebaran virus ini layak dikhawatirkan juga disertai putusnya mata rantai kehidupan politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, budaya, agama, bahkan putusnya mata rantai kekerabatan, Mas. Iya. Jadi kita memang harus menempuh langkah yang arif dan bijaksana supaya penyebaran, penularan tetap bisa diatasi, tapi jangan sampai diikuti protol, rontok, putusnya mata rantai kehidupan. Iya, dan itu ada 3 klaster yang kita penting untuk di mana sebenarnya klaster kita itu berada, dan apakah mungkin kita melakukan switching klaster itu pada sebuah konteks tertentu ya. Misalnya ada klaster awam, klaster sedang, klaster khusus, dan mungkin nanti khususnya khusus, kira-kira gitulah ya. Wah itu terlalu jauh. Kalau itu wabah sudah nggak penting itu ya. Itu wabah, resesi, kematian, hidup sudah nggak penting itu. Syuting sudah nggak penting ya. Honor. Nah, di Indonesia ini ketiga klaster ini berjalan dengan sangat berjamaah. Tanpa mungkin politik tahu. Oke, ya. Tanpa televisi menganalisisnya. Tapi kita ini kan, ya saya dan sampeyan itu saksilah kepada peristiwa-peristiwa kultural yang ini. Misalnya sowan guru-guru, itu kan hidup di sebuah ceruk yang sangat khusus itu. Logiknya khusus, rumusan higienitasnya saja khusus. Iya, betul. Ya. Dan itu membebaskan tabu-tabu yang jamak di dunia-dunia konvensional. Entah itu dunia konvensional bersifat medis, bersifat protokol higienitas atau apapun sebutannya lah. Di situ tidak diberlakukan. Dan
tidak mengapa, bahagia dan sehat. Ya, Zona murni ya. zona murni. Iya, iya, iya. Inilah yang disebut mungkin anugerah kekhususan itu. Itu kalau di padang pasir itu oasisnya gitu loh, Gus. Ah, iya betul. Itu betul. sebuah anomali. Jadi ada memang hukum anomali itu ada. Iya, iya. Yang mungkin juga memang tidak terekam oleh hal-hal yang sifatnya uji ilmiah ya, Mas. Dan ilmiah tidak perlu mengurus sampai sejauh itu. Iya. Karena nanti ingkar dari tugasnya yang bersifat hitung-hitungan murni. Ah, ini hitung-hitungan sudah nggak pakai kalkulator kalau begini ini. Terus tadi kalangan yang awam, Ya. kalangan yang khususnya khusus. Ya. Ini apakah bisa yang kalangan khusus atau khususnya khusus itu Ya. pendekatannya ditularkan atau diberikan kepada kalangan yang di bawahnya? Mungkin nggak? Oh, sangat mungkin, tapi dengan protap mereka. Oke, ya, ya, ya. Ya, karena keawaman itu kan punya semacam bandwidth-nya Oh, ya. yang tertentu. Itu kalau digelontor di luar ukuran itu ya jebol kita ini. Ya bandwidth kita itu ya masker, Ya, oke. cuci tangan, Ya. jaga jarak. Jaga Ya. jarak, ya. Saya kemarin barusan salaman itu ya terpaksa agak agak kacau juga. Misalnya cukup dengan tos begini nih. Alah, kelas sampean kelas saya itu sudah kayak masa lalu itu saja. Tangan saya dikocok begini. Rumahku, Mas. Rumahku tuh mulai menerima ya teman-teman santri datang lagi toh. Lah mereka mengulurkan tangan. Iya. Aku harap menyambut iki ya piye kan gitu ya. Akhirnya bukan hanya tanganku yang dicium, pipi. Deg deg. Wah iya. Ah itu kita ini kadang-kadang kan masuk ketok-ketok pintu di jalur khusus ya belum khusus-khusus amat. Iya, Nanti iya. mau khusus sudah ditendang lagi keluar oleh keadaan. Lah kalau dikhusus-khususkan gitu kita kan masih 3/4-nya isinya awam kita ini. Ya grogi ya kita ini. Yang khusus itu kan yang kita datangi itu. Iya. Tapi kalau iya, kita betul. ini Nah, kita ini atribut tok ini gaya tok khusus. Padahal aduh. tapi dari paparan sampean ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pertanyaan saya tadi, Mas, sehat Mas, bener-bener sehat. Karena kejiwaannya juga sehat ternyata. Mungkin ya kena splatteran ini ya Gus ya. 3 klaster Ya, itu ya, ya. ya. Awam, sedang, khusus ya. Ya. Karena saya tidak mungkin tidak merindukan pribadi-pribadi yang khusus. Nggak mungkin. Karena disitulah letak wajah-wajah yang rembulan atmosfernya itu. Sejuk, teduh. Ya, mirip-mirip saya lah. Mirip sampean tapi lebih menyerupai saya. Itu yang sifatnya jiwa, Mas. Yang raga sekarang, Mas. Kesehatan raga itu kan ya penting. Nah. Seringkali kita diminta untuk ini itu supaya raga kita kuat, tapi seringkali juga terjadi pemaksaan terhadap raga kita. Itu gimana kuncinya? Itu dia. Maka kesehatan raga itu memang hanya sebuah hasil ekspresi dari kesehatan di dalamnya. Oke. Ya, menerjemahkan kesehatan raga itu nanti bertingkat-tingkat. Ada yang sok pura-pura sehat batin. Oke, sampean banget ya. Ya. Hanya untuk bisa makan lebih enak itu ya. Nanti giliran tubuh mensabotase baru ketahuan apakah alasan itu betul-betul genuine. Nah, iya. Karena memang batin, rohani itu mudah diatasnamakan. Itu seperti rakyat di zaman pemilu itulah. Pokoknya diatasnamakan. Iya. Ya. Terus ada yang relatif konsisten menepati bahasa batin itu untuk diaplikasikan ke raga. Oh, ya. Ya, itu nanti insya Allah tamu kita ini. Ini saya juga punya pertanyaan buat tamu kita nanti, Mas. Ya. Tidak cuma soal sehat tok, Ya. tapi juga kuat. Nah, Oh, saya kan pernah punya cita-cita pengen melentong. Tapi orang melentong ya, Mas. Ya, pengen ngecilkan perut ya gagal terus, tapi diet juga nggak berani. Puasa Senin Kemis oke batale. Nah, tamu kita ini siapa yang bisa menjelaskan? ini sedikit dari legend di Indonesia yang memilih sebuah dunia yang nyaris langka untuk masyarakat Indonesia. Dan nyaris tidak terjangkau oleh seorang Pri GS ya.
Wah ya sangat, tidak terjangkau lahir batin. Terutama lahirnya itu yang menyakitkan. Iya. Monggo diaturi rawuh, Mas. Kita undang saudaraku, saudara kami, seorang raksasa yang lembut hati, I Gusti Gede Agung Yuda Rai, Mas Ade Rai. Halo Selamat Gus Chandra, malam. selamat malam. Mas Pri, terima kasih sudah diundang. Mas Pri, ini kok beliau lembut sekali bahasanya. Gimana Mas Ade Rai? Sehat walafiat? Ya syukur Gus, terima kasih. Ya masih bertahan. Ini ceritanya bagaimana kok bisa kenal Mas Pri itu dulunya bagaimana? Saya secara pribadi merasa iri karena saya mengidolakan sampean. Oh, Tapi kok keduluan Mas Pri itu loh? kita satu perguruan dulu sama-sama. Wah, perguruan apa Mas Ade? Perguruan apa ya Mas Pri ya? Sama-sama di Binaraga, sama-sama di Binaraga. Iya. Ini sepertinya fitnah yang sangat besar Mas Pri. Mas Pri itu yang mau dibina apanya? Sebenarnya saya sama Mas Pri posisinya sama kalau secara bentuk badan gitu ya. Cuma karena kepala saya sangat kecil sehingga badan saya terlihat lebih besar. Kalau Mas Pri secara tinggi badan lebih kecil, terus apanya yang lebih besar Mas Ade? Ya, Tokoh sesopan ini nggak mungkin menjawab. Artinya lebih besar kepalaku dari tubuhku gitu kan. Mas Pri gimana ceritanya dulu Mas Pri? Kenal sama Mas Ade ini ceritanya gimana? Siapa tidak mengagumi seorang Ade Rai? Dari banyak sisi tentu. Kita ngomong skala Indonesia dulu. Di Indonesia ini tidak mudah memutuskan peran. Jadi saya ini begitu lahir ya bayangannya tentara, dokter, polisi, ya. Ya, tidak tercapai semua. Tidak tercapai semua. Terus ya. Opsi-opsi berpikir tentang peran itu sempit sekali di Indonesia ini. Apalagi kok binaraga. Apa itu? Ya. Dan bagaimana meyakinkan orang tua, meyakinkan keluarga, meyakinkan masyarakat. Dan masyarakat itu punya konvensi bertanya secara umum di Indonesia itu, kerjamu apa? Nah, iya. Saya tukang panco, Pak. Ya nggak mungkin jawaban semacam itu. Jadi ada handicap kultur yang sangat berat, sehingga banyak pribadi-pribadi tertentu saja yang sanggup lepas dari pertanyaan ini. Nah, salah satunya tokoh ini. Tapi nanti dulu harus diurus dulu tadi. Satu perguruan apa? Jangan-jangan sampean juga pernah memimpikan punya tubuh yang bagus seperti Mas Ade Rai. Oh, sangat. Tapi yang terlaksana hanya bagian-bagian tubuhku yang tertentu saja. Yang lain aku langsung tahu diri gitu ya. Nah, itu kerinduan itu begitu. Saya menduga seorang Ade Rai itu juga sudah merindukan sesuatu yang bersifat alamiah dan metafisik gitu ya. Oke. Bahkan mulai dari namanya. Ini telah gaib kalau ini nggak ada rujukannya ya. Jadi salah pun nggak bisa diverifikasi. Iya, kita lateni. I Gusti Agung Kusuma Yuda Rai. Itu namanya saja. Itu rangkaian doa berderet-deret loh. Iya. Menggambarkan aristokrasi satu. Oke. Agung, kita ngerti bahasa agung itu. Kusuma, kembang itu.
Yuda itu gerak ya apa ya? Ya perang. Action, Perang, ya, action. motion. Rai itu, yang paling menarik itu ada bahasa Prancis, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Arab. Isinya hebat-hebat semua kata Rai itu. Sampean barusan melakukan studi tuh atas arti-arti nama itu. Loh, saya kan peramal. Weh. Saya kan buka praktek perdukunan di rumah itu. Ya. Inilah yang kenapa Ade Rai itu ketika umur masih 20-an lah ya. Tingginya sudah 183. Wah. Tetapi bobotnya baru 55. Wah. Ya. Saya ini 155 tinggi. Ya. Jadi kalau aku dekat dengan Ade Rai itu kayak Ade nyangking botol itu loh, Gus. Tetapi bobotku 55 sama dengan Ade Rai. Waktu dengan tinggi 183 itu. Iya. Itu artinya sebetulnya ada sebuah kepedihan realitas pada saat itu. Ya. Pasti kurus sekali kayak tiang listrik itu. Tetapi karena doa yang berlarat-larat itu nggak diizinkan oleh alam itu. Ya, dia harus menemukan kesepadanan. Wah, kira-kira gini, Gus. Nah, itu bahanmu ngobrol sama beliau. Ayo. Saya mempelajari tadi uraian dari Mas Pri GS. Beliau melakukan studi atas makna nama, detail tinggi badan dan berat badan. Sementara apakah Mas Pri juga melakukan studi atas arti nama Mas Pri GS? Karena tingginya Ade Rai dan kurusnya itu menyiksa, tapi juga tidak tingginya Mas Pri dan beratnya juga menyiksa. Pertemuan dua orang menderita ini menghasilkan doa apa waktu itu? Menghasilkan pertemuan ini. Ini transmisi alam yang mempertemukan. Ngundang Ade Rai itu nggak gampang loh. Iya, betul. Udah nanti tamunya nggak ngomong, malah kita terus yang ngobrol. Lah aku dari tadi tuh khawatir ya, biasanya orang yang ngobrolnya lembut, halus itu dalamnya memiliki kekuatan metafisik tadi Mas Pri. Ya tadi sudah tampak toh bahwa kami satu perguruan di Binaraga itu. Itu kan sebenarnya statement yang menjengkelkan itu ya. Mas Ade silakan sekarang dimulai Mas Ade. Dulu awalnya gimana jenengan kok bisa tertarik dunia Binaraga itu? Ya, terima kasih Mas Pri, yang diomongin Mas Pri semuanya benar. Amin aja ya Mas ya saya. Amin, terima kasih. amin. Iya, terima kasih. Gus dan Mas Pri, saya memang senang dengan apa yang saya lakukan. Kebetulan olahraga ya. Jadi mungkin cita-cita saya mau jadi olahragawan, akhirnya kesampaian gitu Mas. Jadi satu hal yang saya syukuri aja gitu. Tapi memang Binaraga itu sesuatu yang unik. Saya tahun ini tuh Mas merayakan persahabatan saya dengan besi itu yang ke-36 tahun Mas. Jadi pertama kali saya pertama kali kenal besi itu tahun 1984 sampai hari ini gitu. Nah, dulu awalnya lebih kepada ego saya sebagai anak muda ingin punya penampilan yang atletis gitu ya, yang bagus. Betul tadi Mas Pri bilang saya itu cungkring ya, kerempeng gitu. Tapi dulu di tahun 80-an itu kan kepengen kayak Bruce Lee gitu. Jadi ya saya naikin berat badan dengan push up dan tadi benar Mas Pri, kebetulan saya juga panco. Jadi sebelum saya jadi atlet Binaraga saya jadi atlet panco dulu gitu. Pokoknya singkat cerita, karena Binaraga jadi akhirnya bukan cuma ingin mendapatkan penampilan yang baik, tapi ternyata dalam prosesnya saya bisa mendapatkan yang namanya kemandirian sehat gitu sampai hari ini. Bersyukur gitu. Kalau seandainya besok sakit ya saya ikhlas, tapi kalau sampai hari ini udah setengah abad lebih Gus saya terakhir saya mungkin masuk rumah sakit tuh ya mungkin ya 51 tahun yang lalu, itu pun juga ibu saya yang masuk rumah sakit. Keren. Jadi kalau seandainya apa yang saya lakukan juga bisa dilakukan oleh banyak orang, menurut saya akan menyenangkan ketika membayangkan kalau generasi di Indonesia itu ya dari umur 1 hari sampai umur 50 tahun ke atas gitu, tidak perlu harus
nyusahin orang gara-gara sakit, menurut saya itu yang disebut dengan the real flattening the curve sesungguhnya gitu loh yang saya bilang. Jadi kalau membayangkan kita sarana olahraga itu pusat kebugaran itu kan juga sama itu Gus, yang dikenal dengan yang namanya puskesmas sesungguhnya kalau menurut saya, atau yang dikenal dengan FKTP gitu, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gara-gara orang jadi senang olahraga, gara-gara orang jadi senang dengan aktivitas gerak, akhirnya untuk bisa orang jadi harus ke rumah sakit itu jadi semakin sedikit gitu. Jadi hal itulah yang saya lakukan sekarang, ya lebih kepada mengajak masyarakat untuk bisa menghargai kesehatan dan menikmati kesehatan. Ada istilah yang mengatakan bahwa mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki itu sebenarnya mudah dan murah. Tapi mencari sehat pada saat dimana dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah gitu. Nah, jadi mumpung masih punya, kenapa nggak dijaga gitu. Iya, berarti sehat itu murah Mas Pri, yang mahal itu sakit. Betul. Iya. Orang suka salah bilang yang mahal itu sehat gitu, padahal yang mahal itu ya sakit. Sehat itu yang murah sekali gitu. Yang menarik, beliau tadi menyampaikan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, seharusnya tidak terkait dengan orang-orang sakit ya Mas, tapi terkait pada ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan. Betul, kalau di Indonesia ini sebenarnya terjadi satu kerancuan ketika kita berbicara kesehatan, Mas, gitu. Karena kalau kita bicara kesehatan tuh sebenarnya kesakitan gitu. Jadi kayak jaminan kesehatan nasional gitu ya, kalau kita punya program ya. Jadi kita bersyukur ketika negara punya itikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan buat masyarakatnya. Nah, harusnya kita sebut jaminan kesakitan nasional gitu. Tapi kita sebut jaminan kesehatan nasional gitu. Nah, termasuk juga kayak institusi ya, kayak mungkin departemen, kayak yang lain-lainnya, kita sering bilang namanya kesehatan gitu. Tapi yang diurusin kan kesakitan gitu. Bahkan sebutan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit benar Mas, iya, karena memang rumah tempat orang sakit, jadi itu udah tepat gitu. Cuma yang tidak tepatnya itu adalah ketika segala hal yang berhubungan, kayak misalnya dinas kesehatan, jadi fakultas kesehatan masyarakat itu semua yang dipelajari sebenarnya lebih kepada kesakitan dan bagaimana memanage kesakitan gitu. Sesungguhnya justru yang menjadi tantangan kita sekarang, apalagi musim infeksi, kalau kita lihat Mas Pri tadi kan cerita ya, memang di satu sisi yang namanya protokol sehat, proteksi dari luar itu yang memang yang kita dengungkan ya, kampanyekan gitu. Tapi yang kita lupa untuk mengkampanyekan itu yang disebut dengan namanya proteksi sehat, protokol dari dalam. Protokol dari dalam. Ya, yaitu adalah berupa perilaku manusianya gitu. Nah, kalau perilaku manusianya tidak diatur, tidak dikampanyekan, nah maka wajar saja sebuah penyakit, virus, kuman, jamur, bakteri, itu jadi seolah-olah berbahaya bagi kita. Padahal itu yang sebenarnya kalau istilahnya orang bilang itu ini hari ini tuh sesuatu yang sangat lucu. Kenapa? Karena manusia itu kan makhluk kuman, tapi dia takut sama kuman, kan nggak nyambung gitu. Iya. Di tubuh kita itu ada 6 triliun sel, ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus. Kita ini kalau istilahnya orang bilang itu namanya is a walking ecosystem of kuman, itu tuh manusia gitu. Tapi sekarang manusianya takut sama kuman, kan nggak nyambung, kayak takut sama dirinya sendiri, kan bingung gitu ya. Ini adalah sebuah penjelasan yang belum pernah kita dengar ya selama heboh pandemi ini. Iya, oleh karena itu sampean diam saja sudah, nggak usah ngomong apa-apa. Udah itu biar diam. Kita lanjut Mas Ade. Jadi saya hari ini sebenarnya mau sedikit ingin merusak konten acara yang selama ini humor. Saya akan bikin seserius mungkin gitu ya. Kalau bisa di akhir cerita ada yang menangis dan menyesal gitu ya. Jadi waktu Mas Bendra sama Gus Chandra ngajakin saya di sini, saya bingung jadinya. Karena di satu sisi kalau ngobrol yang bercandaan, sayanya nggak punya bakat. Makanya saya sangat ngefans sama Mas Pri gitu. Mas Pri itu kalau udah urusan menghibur orang gitu ya, dengan humor yang cerdas itu luar biasa gitu. Gus Chandra tahu ya.
tak kenal maka tak sayang ya Gus ya. Nanti Ya, saya makin kenal sama Gus Chandra, saya pasti nanti akan makin ngefans sama Gus juga ya. Tapi saya kenal sama Mas Pri itu, kalau istilahnya itu Mas Pri itu jauh di mata dekat di hati, itu satu. Kedua, saya itu jatuh cinta pada pandangan pertama tuh sama Mas Pri gitu. Jadi kalau orang tanya sama saya, Mas Ade siapa panutannya? Muhammad Ali, Bruce Lee. Kalau di Indonesia kalau atlet siapa panutan saya? Tan Yu Hok. Lalu kalau seandainya tokoh masyarakat di Indonesia, panutan saya adalah Pri GS. Itu panutan saya. Tepuk tangan lah sekali-kali inilah. Tapi terlepas daripada itu, dan saya lihat teman-teman di sini kan banyak yang menyaksikan ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya juga saya akan ambil ini sebagai pesan sponsor, sebagai praktisi sehat yang merasa hari ini terjajah oleh keacuhan masyarakat di Indonesia yang tidak peduli akan sehat gitu. Sehingga jadi akhirnya sekarang pada salah paham nih. Makanya saya akan coba luruskan kalau dikasih kesempatan sama Gus Chandra sama Mas Pri gitu. Diberi seluas-luasnya Mas Adirai. Boleh Mas ya. Tolong diulang dulu Mas tadi tentang manusia itu tempat himpunan atau kumpulan kuman yang bergerak atau bagaimana tadi itu? Jadi sebenarnya saya cuma mau bilang sama teman-teman sekalian, jadi sel itu ada 6 triliun di dalam tubuh kita. Ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus. Nah, jadi bisa bayangin kita takut sama virus, padahal manusia sendiri adalah makhluk virus, makhluk kuman. Nah, jadi nggak nyambungnya kan di sana. Kalau kita berbicara bangunan itu kan ada namanya arsitektur daripada sistem imunitas tubuh. Nah, kalau arsitektur sistem imunitas tubuh kita bisa lihat ada pilar kaki kiri, ada pilar kaki kanan, ada yang tengah dan juga ada yang bawahnya juga. Nah, ini agak serius dikit, nggak apa-apa ya Mas? Boleh ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di kiri itu yang namanya sistem imunitas bawaan, gitu. Nah, di kanan itu namanya sistem imunitas yang adaptif. Nah, di tengah itu yang disebut namanya sistem interferon gitu, dan yang bawahnya itu yang disebut dengan namanya gut bacteria. Jadi bakteria di perut tuh di dalam tubuh kita, Mas. Nah, tapi semua ini hanya akan bisa berfungsi kalau di atasnya itu ada yang disebut yang namanya sistem syaraf. Jadi kalau sistem syarafnya itu didominasi oleh sebuah ketenangan, nah saya membuat penyederhanaan aja, maka otomatis imun sistemnya kita akan berfungsi atau berjalan dengan baik. Tapi kebalikannya ketika sistem syaraf kita didominasi oleh kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran, maka pada saat itulah yang terjadi imunitasnya istilahnya tumbuh dan berkembang atau tidak bisa mencerna makanan yang kita konsumsikan. Nah, jadi kalau hari ini itu membayangkan kita semua itu harus masuk ring tinju berhadapan sama sebuah kuman. Yang kita disibukkan hari ini adalah pakai pelindung muka, pakai pelindung badan. Tapi waktu kita masuk, ketika kita berhadapan sama kuman, kita udah tahu kuman akan menyerang kita cuma nahan aja begini. Nah, padahal the best defense adalah apa, Agus? Menyerang. Tepat sekali, the best defense adalah offense. Jadi kalau kita hanya pakai pelindung muka, pelindung badan, kita nggak berkutik karena kita cuma menahan. Betul. Tapi siapa yang bisa menyerang? Nah, tangan kita gerak, Gus. Kaki kita gerak, Mas Pri. Yang lain yang kita melakukan. Nah, waktu kita melakukan penyerangan, yang kita lakukan adalah mengasah kemampuan bela diri kita. Mengasah kemampuan bela diri kita itu yang disebut proteksi dari dalam. Sedangkan mengasah kemampuan kita dalam hal memakai alat pelindung, nah itu yang disebut proteksi dari luar. Nah, jadi bisa bayangkan kalau seandainya dalam situasi hari ini, kita bukannya mengkampanyekan orang untuk belajar bela diri, mengasah kekuatannya, tapi yang kita lakukan hanya sibuk untuk orang yang penting seperti hari ini gitu ya. Pokoknya ilmu kesehatan itu menjadi sederhana hari ini ketika bagaimana caranya untuk sehat. Kalau zaman dulu sehat katanya mesti mengatur pola makan. Mulut kita adalah sumber kesehatan. Apa yang masuk lewat mulut kita, mulai milih sumbernya, jenisnya, penyajiannya, milih timingnya, jadwalnya, mesti berpuasa, mesti ini itu, pilihan makanan, olahraganya kalau bisa
melatih kekuatan otot jantung dan sebagainya. Itu semua runtuh hari ini karena jawaban hari ini itu adalah kalau mau sehat kan gampang Mas, cukup diam di rumah, cuci tangan sama jaga jarak aja. jadi membuat satu penyederhanaan seperti itu sebenarnya agak melemahkan hati, terutama buat saya yang selama ini mengajak orang untuk pola hidup sehat gitu loh. Iya. Bertahan dengan menyerang tadi berlaku terhadap kuman, terhadap bakteri, terhadap virus ya. Betul Gus. Jadi yang saya maksudkan kalau saya memakai analogi atau metafora itu, saya cuma mau bilang boleh gak kita pakai masker, boleh gak kita pakai pelindung, ya pelindung muka, pakai pelindung badan, pakai pelindung tangan, boleh. Tapi kembali lagi ketika kita masuk di dalam sebuah ring berhadapan dengan kuman, yang harus kita lakukan adalah mengasah ilmu bela diri. Nah, yang dimaksud dengan ilmu bela diri di sini adalah apa? Yaitu mesti punya pola perilaku yang sehat. Karena apapun yang dalamnya kuat, maka luarnya otomatis akan mengikuti gitu. Makanya kenapa saya katakan buah yang manis, bunga yang mekar dan wangi itu berasal daripada adanya akar yang sehat kan gitu. Nah, jadi sama juga kayak badannya kita sehat, pola perilakunya sehat, mau kuman datang ibaratnya hari ini nomor 19, tahun depan kan nomor 20, kan tahun depannya lagi nomor 21 ya. Jadi terus mau gimana kita ya kehidupan? Kita mau gimana nggak kelar-kelar. Dan kebetulan hari ini kita masuk di dalam sebuah generasi yang ternyata paling pintar sedunia. Karena generasi yang lalu nenek moyang kita semua kalah pintar sama kita. Yaitu bahwa ternyata sekarang ini itu salah, itu yang namanya silaturahmi, yang namanya salim. Itu semua salah gitu. Dan bahkan sehat pun salah gitu ya. Karena sehat itu akan membawa derita bagi banyak orang. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Henry Ford selalu bilang, kalau kamu bilang kamu bisa, ya kamu benar. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, berarti kamu benar. Kalau kamu bilang saya pasti bisa sukses, berarti benar. Kalau saya pasti nggak bakal sukses, kamu juga benar. Nah jadi kalau saya ditanya hari ini situasinya, ini penyakitnya bahaya nggak? Ya menurut kamu gimana? Bahaya. Kamu benar. Penyakitnya bahaya nggak? Ya nggak bahaya menurut saya. Kenapa nggak bahaya Mas Ade? Karena saya menganggap bahwa ibarat koin mata uang itu punya dua sisi. Di satu sisi kita sibuk memuja-muji sebuah kehebatan penyakit, di sisi lain artinya kita merendahkan sebelah mata kecerdasan keagungan tubuh manusia. Tapi kebalikannya, kalau kita mau menghargai kecerdasan tubuh manusia, jadi seolah-olah kita merendahkan si penyakitnya gitu. Tapi kalau buat saya, ya saya cuma bilang saja, kebetulan memang pendekatan pembelajarannya memang berbeda. Yang satu pendekatannya menghargai kecerdasan tubuh manusia, namanya fisiologis. Yang satu pendekatannya adalah pakai barang dari luar supaya tubuhnya kuat, farmakologis. Ya itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi dua modal edukasi yang berbeda. Jadi yang nggak salah. Apa kata Henry Ford? Both you are right, dua-duanya benar ya wis gitu. Mas Pri, sampai di sini saya menjadi mempunyai kesimpulan, ndak mungkin sampean seperguruan sama Adera, ndak mungkin. Jauh sekali bumi langit ini kecerdasannya.
Ya, segala sesuatu kan akan memunculkan kebenarannya pada saatnya, toh. Betul, Mas. Iya, kita di sekarang ini yang butuh itu cuma pelajaran saya hari ini tuh adalah memang keikhlasan dan kesabaran gitu. Terutama di bulan pertama, kedua, aduh beratnya minta ampun gitu. Tapi setelah saya ngelihat Instagramnya Mas Pri, lama-lama saya jadi bisa tambah ikhlas dan sabar gitu. Aku mau beri catatan sebentar ya. Ini adalah sebuah sudut pandang yang kita beruntung mengundang beliau datang ke Humor Sufi ini. Karena ini akan menjadi literatur sosial di Indonesia ini. Jadi sudut pandang ini penting memberi opsi berpikir Indonesia, Gus. Jangan-jangan di sini sebetulnya starting point-nya itu mestinya ya. Walaupun ini kan untuk menjadi starting point harus menjadi keputusan politik. Wah, itu ribet lah. Itu urusan yang bukan urusan kita. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah menyampaikan kontribusi pendapat ini kepada khalayak lewat Mas Ade Rai ini. Saya mencatat beberapa hal ya. Nanti Mas Ade berkenanlah untuk berinfak kepada kami ini. Jadi setelah menetapkan peran, Mas Ade itu pasti membayar maharnya, ya mahar profesinya itu. Agar kita nanti ada bimbingan-bimbingan yang agak teknis sedikit, walaupun ini bukan workshop ya. Saya butuh konfirmasi 3 pola. 1, pola makan. Sederhana saja untuk bimbingan para awam itu. Kemudian pola gerak, agar kita bisa bergerak tanpa harus menjadi seorang Ade Rai karena kesulitan ngejarnya. Kemudian yang ketiga adalah pola mikir. Pola pikir? Iya, pola mikir. Nggak terlalu berat buat sampean ya? Yang menjelaskan kan Ade Rai. Kita kan tinggal mendengar. Jadi beratnya biar ditanggung dia. Karena begini, Mas Ade itu tubuhnya itu pasti bebas lemak. Itu sebuah tirakat yang saya nggak bisa mengerti bagaimana tubuh bebas lemak. Ya. Beberapa kali saya di ruang transit seminar dengan beliau. Itu kan ruang transit itu ya seperti kelayakannya panitia, itu ada martabak, ada gedung, ada ya mendoan, yang enak-enak itu loh, dasar itu loh Gus. Iya. Saya martabak itu ya sudah tambat berkali-kali. Tapi aku tidak melihat beliau tergoda untuk itu. Nah, ini jenis mahar. Saya tidak kuat membayar mahar itu karena lidah saya membutuhkan kemanjaan-kemanjaan yang saya turuti. Terus pola gerak ya. Apa bangun tidur lagi. Apa punya ritual-ritual gerak yang ajaib-ajaib gitu loh seorang Ade Rai itu. Terus pola pikir itu sampai ngerti ketika Ade Rai datang buka, itu vibrasi kata-katanya saja itu sudah hasil dari keteduhan yang aneh yang fisiknya tidak mewakili itu, gitu ya Gus? Iya, kan? Setuju. Ini pasti ada template berpikir yang bayangkan mau bersahabat dengan orang-orang remah-remah kayak kita ini, ya kan? Gue pikir tadi garang ya suaranya. Iya kan? Enggak, kita malah jadi nggak enak ini. Ini kita biasanya kan main maki-makian di Humor Sufi. Dengan beliau nggak muncul makian kita ini. Gus, ini dielaborasi ke beliau. Ya, 3 pola ini. Dimulai dari pola makan, Mas Ade. Ya, baik. Jadi mungkin kalau ada istilah itu ya Gus ya Mas Pri ya, kan mulut kita kan sumber kesehatan dan sumber kesakitan katanya. Nah, jadi apa yang kita masukkan itu bisa memberikan kita sehat, bisa memberikan kita sakit gitu. Mungkin sebagai contoh gampang aja, misalnya Gus punya pesantren gitu ya. Kan di pesantren itu kan biasa selalu segala sesuatunya bersih gitu ya. Rapi gitu, dalamnya juga wangi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena pintunya itu untuk bisa masuk ke pesantren itu, yang masuk itu kan diseleksi gitu. Betul. Jadi siapa aja yang boleh masuk, nggak semua orang boleh masuk. Kalau semua orang boleh masuk, maka pada saat itulah otomatis tiba-tiba kan berantakan, siapa orang bisa jualan masuk ke dalam. Nah, membayangkan kalau pesantren itu adalah benda mati yang kita tinggali, nah tubuh kita kebetulan adalah benda hidup yang kita tinggali gitu. Nah, kebetulan pintunya tuh mulut kita. Nah, siapa yang masuk lewat mulut kita, semua boleh masuk gitu loh. Nah, makanya kenapa jadi berantakan di dalamnya itu bukan salah apa-apa, lebih kepada kita tidak punya seleksi untuk apa yang kita masukkan mulut kita. Sebagai sebuah penyederhanaan saja yang saya ambil daripada budaya masyarakat di Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimah ya,
kita itu setiap tahun bulan Ramadan itu ibadah puasa, kan gitu ya. Nah, ibadah puasa itu sebenarnya sesuatu yang kelihatannya sederhana, dijalankan sebagai sebuah kewajiban dalam berkeagamaan. Tapi sesungguhnya karena kebetulan saya urusannya dengan badan, yang terjadi kalau gue sama Mas Pri tahu, 90% itu yang namanya klaim BPJS Kesehatan. Itu hampir sebagian besar itu masalahnya cuma apa yang kita masukkan dari mulut. Nah, yang kita masukkan dari mulut itu kebanyakan kan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kalau kita masukin terus-menerus itu dirubahkan oleh tubuh menjadi gula. Makanya gula di dalam darah kita tuh jadi tinggi. Nah, ketika gula di dalam darah kita tinggi, nah ini uniknya nih tubuh manusia. Ini yang saya mau katakan. Tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Makanya kenapa kalau kita mau menghargai pencipta kita tuh sebenarnya kita cukup lihat tubuh kita saja. Kita makan udah banyak ini apa, badan akan membuat satu keseimbangan sendiri. Makanya dikenal dengan terminologinya homeostatis. Jadi gulanya tinggi, banyak, tapi badannya akan bilang, oke, saya akan normalkan terus gulanya itu. Makanya kenapa pankreasnya memproduksi sebuah hormon namanya insulin. Storage hormon itu intinya gitu. Jadi yang ngambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel. Nah, cuma masalahnya, kita manusianya kan bandel, masukin terus. Lama-lama selnya itu nggak sensitif. Nah, ketika selnya nggak sensitif terhadap gula, karena tiap kali gulanya ketok terus, saya mau di situ, lama-lama selnya nggak cukup. Nah, ketika nggak cukup, akhirnya ya udah, selnya bilang nggak bisa, nggak ada, tapi gula tetap mau masuk. Akhirnya gulanya disimpan di dalam sel lemak gitu. Makanya orang gemuk gara-gara nasi, tepung dan turunannya, roti dan ini. Kalau tadi ditanya sama Gus Chandra atau sama Mas Pri bilang, martabak manis kan enak ya, nggak apa-apa, boleh makan. Peci yang bagus juga boleh kita pakai, tas yang bagus juga boleh kita beli, jam yang keren juga boleh kita miliki, tapi yang penting kan kita punya kemampuan untuk membayarnya dan membelinya. Nah, masalahnya dalam hal makanan, orang tuh enggak, sehingga jadi yang terjadi hari ini adalah karbohidrat akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Apa yang terjadi penyebabnya dari semua, itu yang disebut dengan namanya, nah ini teknis sedikit nih, yaitu adalah resistensi terhadap insulin. Akhirnya hubungannya dengan sindroma metabolik, akhirnya perutnya jadi tambah gemuk. Nah, perutnya jadi tambah gemuk, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya hubungannya dengan berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Itu kenapa kalau orang bilang penyebab kematian itu katanya karena kegemukan nomor satu itu karena obesitas. Orang bilang emang apa hubungannya, gemukan yang penting happy. Bener happy, tapi saya kasih tahu, setiap kali saya kadang seminar sama ibu-ibu, saya tanya, Bu, di rumah punya dispenser gak? Oh iya, saya punya Mas Ade. Ibu pernah gak pasang galonnya sendiri? Oh nggak pernah Mas Ade. Kenapa? Karena galonnya berat katanya. Oh ya, tahu ya galonnya berat. Iya, jadi suruh siapa Bu? Suruh suami. Tapi saya tanya, siapa ibu-ibu di sini yang mampu ngangkat galon sendiri, pasang sendiri? Udah tuh akhirnya ada ibu-ibu yang bilang ngangkat tangan. Saya kuat Mas Ade. Oh ya kuat. Ibu kok bisa kuat? 1 galon itu 19 liter loh Bu. Itu kalau berdasarkan ilmu fisika itu berapa kilogram tuh Bu? Wah, berarti kurang lebih sekitar 19 kilo Mas Ade. Itu ibu angkat sendiri. Iya Mas Ade, saya angkat sendiri. Nah, pertanyaan saya, waktu ngangkat galon itu ada 2 cara Bu. Satu, angkat galonnya cepet langsung taruh. Yang kedua, angkat galonnya ibu tahan barang 5 menit tuh ya, tahan, habis itu baru taruh. Nah, ibu yang pertama apa yang kedua? Ya saya yang pertama Mas Ade. Kenapa? Nggak yang kedua Bu? Iya karena yang kedua berat kata dia. Oh berat ya Bu yang ngangkat? Ya berat lah, 1 galon itu kan 19 liter. Nah lalu saya tanya sama ibu, Ibu dulu lagi gadis beratnya berapa Bu? 40 Mas Ade. Sekarang beratnya berapa? 60. Oh kalau kira-kira terjadi kenaikan dari 40 sampai 60 kira-kira berarti ibu kenaikannya berapa kilo tuh Bu ya? Ya kurang lebih 20 kilo Mas Ade. Kalau 20 kilo kalau kita bayangin barang itu mirip kayak apa ya Bu ya? Oh mirip kayak galon. Lah kalau mirip kayak galon ya Bu ya, tadi saya suruh nahan 5 menit, itu aja ibu udah nggak mau, berat. Pinggangnya sakit, lututnya sakit ya, pundaknya berat, lehernya kaku. Nah ini Bu, masa galonnya Bu, acara pengajian dibawa, nganterin anak sekolah dibawa, ya ke masjid dibawa. Sampai terakhirnya tidur pun galonnya juga dibawa Bu, makanya akhirnya apa yang terjadi?
Yang terjadi otomatis semuanya penyakit hadir tuh gara-gara itu gitu. Jadi yang mau saya sampaikan yang sederhana, ketika kita kelebihan berat badan akhirnya jadi banyak penyakit. Nah oleh sebab itu cara yang paling gampang adalah apa? Puasa. Ya udah gampang. Tanya mana kecil. Gimana ya caranya saya buat nurunin berat badan? Ya jangan makan. Kan anak kecil begitu. Tapi ternyata jawabannya benar. Yaitu adalah kita puasa 13 jam dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, 13 jam kita nggak makan, apa yang terjadi? Ternyata badan kita memiliki kecerdasan sendiri. Bingung orang bilang, kok puasa malah jadi tambah sehat? Bukannya sehat itu makan banyak? Jawabannya salah. Zaman dulu iya sehat makan banyak karena dulu kita kekurangan makan. Zaman sekarang nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya, pria, wanita, semuanya itu kelebihan berat badan. Nah, disebabkan karena apa? Karena makan karbohidrat yang berlebihan. Nah, ketika kita puasa, lebih porsi 55% waktu kita sampai 60% itu nggak makan. Nah kita kalau Gus Chandra sama Mas Pri tahu waktu habis makan nasi yang banyak siang tiba-tiba mendadak ngantuk. Kenapa hal itu terjadi? Karena terjadi yang namanya insulin spike itu. Insulinnya naik tiba-tiba langsung ngedrop, dia turun, ditarik sama insulin itu gula darahnya itu ngedrop. Makanya akhirnya kitanya ngantuk. Nah itu kalau kita tergantung sama gula darah, sistem energi kita tuh nggak stabil. Nah, badan saking hebatnya, dia bilang gini, ini si Gus Chandra, dia lagi puasa hari ini. Jadi gimana? Nah, ini pembicaraan si organ tubuh nih di dalam nih, Gus. Jadi dia bilang katanya, ini si Gus nggak kasih kita makan nih. Dia bingung lah, langsung organ tubuh di ini. Jadi terus kita gimana ini nggak ada tenaga? Kata tubuhnya bilang, kita bisa cari tenaga. Tenaganya dari mana? Kita cari tenaga yang tersimpan. Nah, makanya itu yang disebut namanya food sama store food. Nah, kalau store food itu adalah tenaga yang tersimpan. Tenaga yang tersimpan itu ya adanya di mana? Adanya di lemak. Makanya saya bilang, wahai teman-teman yang gemuk, kamu harus berbesar hati. Kenapa? Kalau membayangkan kita dalam situasi kelaparan, kamu pasti umurnya lebih panjang daripada saya. Kenapa? Karena kamu punya cadangan makanan yang jauh lebih besar, gitu ya. Tapi karena kondisi hari ini orang makannya banyak, tidak terjadi kelaparan, maka mohon maaf kamu yang duluan, kan gitu ya. Nah jadi yang mau saya sampaikan adalah tubuh itu begitu cerdas ketika dia puasa, dia akan apa? Dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kok bisa dari mana caranya? Karena begitu gula turun, terjadi yang namanya state of ketosis. Badan akan menciptakan yang namanya ketone body. Nah, itu yang dipakai oleh badan kita untuk ini. Jadi kalau orang bilang, aduh saya lemes, saya tidak makan. Salah, coba aja tanya. Hari pertama puasa, ya benar lemes. Hari kedua puasa, benar lemes. Hari ketiga puasa, mulai agak lemes. Hari keempat puasa, lemesnya mulai berkurang. Dan selanjutnya, kok nggak kenapa-napa? Coba jawabannya bisa gitu. Karena badannya cerdas. Badannya bisa menciptakan, badannya bilang, saya cari dari lemak aja tenaganya. Tapi nanti ototnya hilang loh. Kalau ototnya hilang, nanti tulangnya juga sakit. Badannya bilang, jangan khawatir. Saya akan naikkan produksi yang namanya hormon pertumbuhan. Loh, padahal Mas Pri ini sama Gus Chandra ini udah uzur. Ini gimana mau hormon pertumbuhan kok naik gitu? Mas Pri doang. Oh Mas Pri doang, ya maaf Mas Pri itu udah uzur katanya. Tapi tubuhnya begitu cerdas, tubuhnya bilang dia tidak mengenal usia. Begitu dia puasa, saya akan naikkan yang namanya human growth hormone, produksinya secara alami dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya jagain otot, supaya badannya pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi nomor satu, menjawab pertanyaan Mas Pri, paling gampang kalau buat saya puasa. Cuma puasanya lakukan yang gampang aja, nggak perlu harus dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, tapi puasanya Mas, puasanya Gus, yaitu adalah yang gampang. Ini terakhir makan jam 9 malam, berarti besok baru makan jam 9 pagi, itu paling cepat. Tapi kalau Gus ternyata atau Mas Pri ternyata, kalau saya makannya langsung makan siang boleh gak? Saya bilang lebih bagus lagi, naik lagi jadi 15 jam lagi. Wah itu apa nggak berbahaya? Bukannya berbahaya, badannya lebih cerdas lagi. Yang ada semua sel-sel yang jelek yang dimakan sendiri, makanya disebut yang namanya autofagi, artinya self cleaning, badannya self cleaning sendiri. Makanya kenapa zaman dulu salah satu budayanya berpuasa itu sesuatu yang sederhana, tapi tanpa disadari
terjadi sebuah kemenangan pada saat Lebaran. Salah satu kemenangannya adalah kemenangan kesehatan. Ketika apa? Ketika kita tidak memasukkan racun. Problemnya adalah perilaku manusianya. Semua dimakan. Terakhirnya pas buka, makanlah dengan yang manis-manis. Kalau makan bersama yang manis-manis boleh. Tapi kalau makan dengan yang manis-manis bukan hal yang bijaksana. Pas buka kita masukinnya sayur, protein sama lemak. Kenapa? Supaya insulinnya nggak naik, nggak disimpan di dalam sel lemak. Nah, jadi puasa nomor 1. Nomor 2, kalau gerak yang gampang aja, Mas. Badan kita kayak perusahaan, itu pemegang saham di badan kita. Kalau gue sama Mas Pri tahu, 1, ada organ tubuh harus dijaga. 2, ada air harus disimbangkan. 3, ada tulang harus dikuatkan kalau ototnya dikencangkan. Otot dikencangin, tulangnya jadi terangsang kekuatannya. Dan yang kelima, lemak diturunkan. Nah, lemak kenapa naik? Bukan karena makan lemak, tapi lemak naik karena makan karbohidrat. Tapi karbohidrat dibakar kalau kita latihan beban. Nah, jadi gerak yang paling gampang adalah apa, Mas? Gerak menggunakan tubuh sendiri. Bisa push up, bisa plank, bisa duduk, bangun, berdiri. Kencengin ototnya, maka tulangnya terangsang. Makanya kenapa teman-teman sekalian, ibu saya mohon izin, mungkin saya dianggap anak kualat, saya taruh ibu saya di lantai 2, udah dari 20 tahun yang lalu. Ibu saya marah-marah, gimana sih dek, kok mama ditaruh di lantai 2? Saya diemin aja, biarin di kamarnya di atas. Dia naik turun tangga, ketemu cucu turun lagi, naik lagi turun tangga. Sekarang umurnya mau 80 tahun, Gus. Tapi jalan terus dia naik turun tangga. Kenapa? Karena ototnya dikencangkan, tulangnya terangsang, makanya lututnya tetap kuat. Nah, tapi ibu-ibu yang lain, kasihan ibu saya taruh di lantai dasar. Begitu taruh di lantai dasar, ditanya kapan terakhir naik loteng? Wah, udah 5 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu. Wah, udah nggak tahu. Nah, kenapa? Karena kakinya nggak kuat. Ketika kakinya nggak kuat, makanya lemaknya naik. Ketika lemaknya naik, makanya akhirnya udah deh, klaim BPJS semua, lengkap semua. Nanti yang disalahinnya adalah apa? Ini gimana sih di rumah sakit ini yang salah? Ntar yang salah adalah pemerintahnya, ntar yang salah apa? Padahal yang salah adalah apa? Siapa yang nyuruh sakit? Nah, kayak gitu. Iya. Karena ulah perilaku kita gitu loh. Salah satu gerak, kalau olahraga selalu bilang lari, jalan kaki itu bagus, semuanya baik. Tapi salah satu cara yang paling bagus itu kencangkan otot kita. Percaya deh kalau orang bilang, aduh saya takut, saya nggak mau seperti Adere. Jangan khawatir, Adere juga nggak mau seperti kamu ya. Tapi intinya sebenarnya maksudnya otot itu mesti dilatih gitu. Jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Makanya orang usia meningkat ya Gus ya, Mas Pri ya. Usia meningkat itu yang membuat tulangnya rapuh, keropos, itu bukan karena tulangnya kurang gizi, tapi karena ototnya yang mengikat tulang makin mengecil. Sejak umur 20, 30 setiap tahun terjadi penurunan 1%. Jadi kayak saya misalnya usianya 51, berarti saya udah terjadi penurunan 21% ototnya kalau nggak dilatih. Nah pada saat itu wajar nggak kalau kakinya mulai gemeteran-gemeteran, tulangnya mulai ini apa. Nah bayangin kalau umurnya udah semas Pri ya, udah 70 something gitu ya, itu kan udah berapa puluh persen gitu ya. Nah jadi bisa bayangin, makanya jadi renta gitu ya. Nah jadi oleh sebab itu sholat 5 waktu, habis sholat push up aja 1 set, 2 set, 3 set. Kalau 5 waktu kaliin 2, 5 set, 10 set. Terakhirnya ini, ibu-ibu cuma plank, diem aja begini kencengin. Atau duduk bangun berdiri.
kurang lebih itu. Gitu Gus. Iya. Sampean habis sholat push up diguyu wong jamaah sak masjid akhirnya. Wah, ini orasi besar ini Iya, ya. iya. Pola pikir. Ya kalau pola pikir saya rasa mungkin sebenarnya Mas Pri lebih paham ya. Tapi mungkin kalau saya cuma mau mengatakan, membayangkan sederhana, katanya gerakan pikiran kita itu sebenarnya cerminan daripada gerakan napas kita. Begitupun gerakan napas kita adalah cerminan daripada gerakan pikiran kita. Nah artinya kalau kita berbicara yang namanya mau positive thinking itu selalu kalah sama negative thinking. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian. Nah ini kita penelitian ya Mas ya. Asal mengutip sih ini sebenarnya nggak usah diambil ke hati. Gitu kita utip aja. Salah satunya ada namanya Dr. Jonas Chang. Kalau kepala dia bilang mind. Kalau isi kepala itu dia bilang thoughts gitu. Nah kalau di Indonesia kan kepala atau pikiran ya semua sama gitu. Tapi anggap aja kita bilang satu pikiran gelasnya. Isi pikiran, nah itu lain lagi. Nah isi pikiran manusia itu katanya topiknya itu setiap hari itu ada 14.000 sampai 16.000 topik. Isinya katanya yang repetitif itu aja ya gitu ya. Karena kepala kita adalah akumulasi daripada data yang kita konsumsi karena yang kita masukkan. Nah, datanya itu mostly are katanya repetitif, 1, 2 katanya unnecessary, unimportant, 85% negativitas, 95% tidak bisa diandalkan. Nah, jadi kenapa hal itu terjadi? Karena melalui panca indera kita ngelihat, kita mendengar, kita nyalain si WA, kita nyalain si Instagram, si Facebook. Apapun juga mulai dari berita kriminal, berita apapun juga semuanya masuk tanpa kita bisa mengkontrolnya. Nah sekarang masalahnya membayangkan ibarat semua kita masukin ke dalam pikiran kita. Nah pada saat itu kalau kita membuat satu identifikasi terhadap isi pikiran itu pada saat itu otomatis makanya kenapa terjadilah hal-hal yang terjadi seperti hari ini gitu. Membayangkan ketakutan dan kecemasan terjadi karena apa? Karena tidak memiliki sebuah keikhlasan akan ketidakpastian masa depan gitu. Ketika kita punya rasa bersalah atau punya rasa menyesal, itu pun juga karena kita tidak memiliki keikhlasan, karena yang terjadi dengan masa lalu bukannya kita jadikan sebagai pembelajaran, tapi kita jadikan trauma ya atau apa. Makanya kenapa senangnya berzikir, makanya kenapa senangnya mengaji, makanya kenapa senangnya menyanyi, makanya kenapa senangnya berolahraga. Kenapa kita senangnya melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan membuat nafas kita itu teratur, Mas. Pada saat itulah ternyata pikiran kita jadi lebih enak. Mungkin itu juga salah satunya kalau saya bilang, apa sih manfaat daripada merokok? Saya bilang manfaat daripada merokok karena ada nuansa meditasi di sana, pranayama. Makanya kenapa semua orang yang cerdas juga dia merokok, bukan karena kita nyalain orang merokok. Bentar, saya mau cerdas dulu. Orang yang disalahkan karena merokok ibaratnya karena katanya orang kok kamu nggak peduli sama kesehatan, kok kamu terus merokok. Nah justru kalau saya bilang kita harus masuk ke dalam sendal perokok. Kalau kita nggak masuk ke dalam sendal perokok, ya kita hanya akan menghakimi mereka. Yang kita hakimi, bilang gimana sih kamu kok nggak peduli sama sehat? Loh kita tanya sama perokok, semua perokok pasti peduli sehat. Tanya sama perokok, kok kamu bodoh banget sih soal kesehatan? Enggak juga, mereka semua cerdas, bahkan sangat pintar. Kalau saya lihat daripada Gus Chandra, kurang pintar apa coba? Kurang pintar apa? Memang kurang pintar dia. Aku setuju itu. Iya, tapi masih melakukan aktivitas tersebut. Nah, saya mengatakan sebenarnya kenapa hal itu terjadi karena seperti saya katakan kita harus masuk ke dalam sendal perokok bahwa ternyata terjadi yang namanya aktivasi parasympathetic nervous system atau sistem syaraf itu teraktivasi. Akhirnya ketika kita lagi kesel, lagi sebel, lagi apa, lagi jutek, lagi marah, lalu kita keluar. Lalu kita lakukan yang namanya tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu yang tadinya sympathetic nervous system, modenya fight or flight, begitu napas kita ditarik pelan, tarik lama-lama akhirnya menjadi panjang dan pelan. Pada saat itu aktivasi yang terjadi modenya dari yang modenya fight or flight berubah menjadi rest and digest.
Yang tadinya modenya adalah proteksi, akhirnya modenya jadi growing. Makanya kenapa orang bilang paling enak ngerokok itu habis makan. Kenapa jawabannya? Ya karena ketika kelar makan kita tarik nafas, buang nafas, itu menyerap makanannya itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena ada sebuah ketenangan di sana. Jadi kesimpulan dari cerita ini, teman-teman pada tanya sama saya, jadi terus gimana Mas Ade kalau urusan dengan merokok? Saya bilang, buat teman-teman yang masih merokok, saya rasa lanjutkanlah merokok, tidak ada masalah. Bagus ya, karena ada nuansa pranayama di sana ya, gitu ya, bagus, silahkan lanjutkan. Cuma tipsnya satu saja, tolong apinya jangan dinyalakan, ya udah itu aja gitu. Mas Pri, baru kali ini loh kita ini nggak tanya apapun ya Mas. Narasumbernya ngobrol tuh panjang, semuanya daging, semuanya isi Mas. Dan walaupun katanya tidak bisa humor, humornya tuh nusuk-nusuk kita ya, habis kita. Itu mendengar Adirai bernarasi tadi, seluruh hidup saya itu isinya kok salah semua ya Gus ya. Ayo kita habis ini melakukan pertobatan akbar ini. Iya. Mulai dari makan, gerak, sampai mikir, salah semua kita ini. Iya. Iya. Tapi ini saya ada satu pertanyaan terpendam sebelum kita akhiri percakapan ini. Mas Ade, saya ini tidak gendut Mas Ade, tidak gemuk. Tapi perutnya kok menggembung. Iya. Ini Sebentar, kenapa ini? kalau itu cukup saya yang menjawab Mas Ade, itu bukan persoalan-persoalan besar karena itu karakteristik gizi buruk itu loh Gus. Alah, Beb. Ini mumpung ketemu Mas Ade. Ya, jadi Gus, itu jawabannya sebenarnya kalau mungkin saya bisa bilang itu sebenarnya stres yang terpendam. Kenapa saya katakan dia stres yang terpendam? Karena biasanya orang ketika dia punya stres gitu ya, mungkin karena ada sesuatu yang agak mengganggu gitu ya di pikiran. Nah, orang biasanya melarikan diri. Melarikan dirinya banyak. Bisa lari ke obat, bisa lari ke alkohol, bisa lari kemana-mana. Salah satunya larinya ke makanan. Saya cuma mau sampaikan ini nggak usah lari ke makanan deh. Pokoknya kita bersahabat saja sama stres. Apa yang terjadi? Ketika kita stres, badan kita itu cerdas sekali. Kalau kita lagi stres, kita lagi kesel ya, lagi marah gitu. Itu badannya kita, Gus, pasti lemes. Bener gak, Gus? Iya. Nah, waktu badannya lemes itu yang terjadi apa, Gus? Yang terjadi itu gula di dalam darah kita itu menurun kan. Nah, gula di dalam darah kita nurun, badannya itu ya tadi saya katakan tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Dia bilang apa? Kasihan ini si Gus ini dia stres, gula darahnya turun. Mari kita naikkan kata dia. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kok bisa dinaikkan orang si Gusnya nggak makan dia lagi puasa, kan gitu kan? Tapi badannya naikkan saja, dinaikkan gulanya jadi langsung ikut naik buat kasih tenaga sama Gus. Pertanyaannya, gulanya datangnya dari mana? Gulanya datang dari cadangan gula yang ada di badan kita. Nah, cadangan gula yang ada di badan kita itu namanya, kalau dikenal dengan namanya glikogen. Saya kasih terminologi itu namanya gluconeogenesis. Nah, intinya sebenarnya gula yang ada di badan kita, terutama di kaki kita, karena paling banyak tuh kaki kita otot. Jadi cadangan gula ada di otot itu dia berusaha membakar dirinya, menaikkan gulanya. Nah, jadi gulanya naik, kakinya jadi tambah kecil. Nah, jadi apa yang terjadi? Gulanya naik, pankreasnya merilis hormon, nah hormon yang ngambil kelebihan gula langsung ditaruh di perutnya. Makanya kenapa ciri-ciri orang stres? Perutnya gendut, pantatnya tepos. Nah, itulah yang terjadi. Itu karena proses yang namanya gluconeogenesis itu tadi. Jadi tolong jangan stres-stres ya Gus ya. Saya tuh stres mikir GS itu loh. Wah, salah aku takon Mas. Itu jawabannya kok membongkar seluruh aibmu ya. Aku yang paling terkesan itu sekarang ini rahasia pantat tepos ini terbuka ke alam raya itu. Dan didokumentasikan dalam Humor Sufi ini rada-rada kurang ajar. Udah Mas Pri, ada tanya lagi apa enggak? Saya kecewa nanya tadi itu. Terbuka aib saya. Enggak, 3 pola ini warisan kepada publik ya. Matur suwun Mas Ade. Nanti kita pelan-pelan akan memperagakan sekuat umur kita lah kepada pola makan, pola gerak. Ya kalau kita ngampet-ngampet, nahan-nahan makan martabak sudah tidak mungkin, kita masih punya puasa. Semoga itu masih merupakan exit permitnya. Betul, Mas. Nah, tapi pola pikir ini seorang Adirai, saya pernah mencatat
dengan seksama gitu ya, bagaimana itu terperagakan di dalam hidup beliau. Kami pernah syuting bersama di acaraku kebetulan waktu itu, beliau salah satu tamunya. Dan itu acara berlarat-larat mundurnya karena ada equipment yang rusak. Sangat nggak enak hati karena tamu-tamu kami adalah orang penting, salah satunya beliau itu. Semua kru merah padam dan mereka merasa bersalah tapi tidak berdaya. Saya mengamati seorang Adi Ray, aduh ini marah nggak orang ini ya. Deg-degan aku karena sangat nggak enak kan. Ya. Beliau waktu itu menghibur kami dengan caranya. Itu hebatnya, bukan kami yang menghibur karena kami nggak punya kepercayaan diri. Sudah stres. Sudah pantat kami sudah tepos tadi itu. Beliau menghibur saya di depan waktu itu hanya dengan saya saja. Mas, inilah karakteristik acara live dan tapping. Kenapa acara tapping itu hampir selalunya tertunda dan molor-molor? Kenapa kalau live itu selalu punctual gitu. Live itu berkonsentrasi kepada presisi, kalau tapping itu berkonsentrasi kepada revisi. Wah, kata-kata itu. Makhluk cerdas ini bener. Sudah filsuf kelasnya beliau ini. Kita doakan ya menjadi guru bangsa beliau ini. Iya, iya. Dan pada akhirnya Mas, pesan penting dari Mas Adi Ray adalah jangan sampai kita tercerabut dari akar tradisi kearifan bangsa dan leluhur kita sendiri. Tadi kritiknya sangat kuat. Kok generasi zaman ini seolah-olah lebih pintar dari leluhur kita. Jadi terima kasih Mas Ade atas banyak hal yang mengingatkan kami, mengingatkan kita semua untuk kembali kepada cara penyelesaian Nusantara terhadap persoalan-persoalan yang terjadi berasal dari manapun itu. Adi Ray, semoga sehat selalu. Mas Pri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.